Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradallahu ala ibadihi siyama Ramadan wa qiyamahu wa ja'alaha mutahhiratan lidzunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam kedua salat tarawih berjamaah di Masjid Nidaul Ilmi Tanjung Riau, Kota Batam. Dan tadi panitia sudah mengumumkan barangkali ada jamaah sekalian yang ingin ikut berpartisipasi untuk kemakmuran selama bulan Ramadan, seperti pengadaan iftar, kemudian juga konsumsi bagi jamaah tarawih, dan nanti di penghujung mungkin nanti ada juga i'tikaf. Maka ini kesempatan emas bagi kita, karena setiap sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan memulai kajian selepas tarawih. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang menarik untuk kita kaji. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. As-siyamu junnatun, fa idza kana yaumi saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in syabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im. Fa walladhi nafsi Muhammadin biyadi lalughufu fammi as-sa'imi atyab indallahi min rihil misk. Lis-sa'imi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nabi SAW mengatakan setiap amalan anak Adam itu kembali kepada yang mengamalkannya, kecuali puasa. Maka puasa untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa puasa ini memiliki amalan yang sangat besar, di mana orang-orang yang mengamalkannya dirahasiakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis tadi, Rasul mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, amalan itu ada dua macam. Ada yang bersifat pekerjaan, ada yang bersifat meninggalkan pekerjaan. Salat itu mengerjakan sesuatu, artinya bersifat mengerjakan. Zakat juga mengerjakan sesuatu, haji juga mengerjakan sesuatu. Tapi puasa tidak. Puasa itu meninggalkan pekerjaan. Karena hakikat berpuasa itu diam saja. Lain dengan salat ada takbir sampai salam. Lain dengan zakat ada harta yang harus disedekahkan. Lain dengan haji ada manasik yang harus dilakukan. Tapi puasa itu diam saja. Yang penting dia meninggalkan makan,
dia meninggalkan minum, dia tidak mengumbar syahwat, dia meninggalkan maksiat, maka orang sudah dianggap puasa selama dia niat. Inilah yang membedakan ibadah puasa dengan yang lainnya. Kalau puasa itu sifatnya at-tarku wan niyah, meninggalkan dan cukup dengan niat saja. Makanya dari sini kata para ulama, yang namanya niat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat raqib dan atid saja tidak tahu kalau kita ini sedang berpuasa. Bayangkan kalau seandainya para malaikat saja tidak tahu bahwa kita sedang berpuasa. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan si pelakunya, menunjukkan bahwa puasa itu ibadah rahasia yang tahu hanya si pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada para malaikat pun tidak tahu. Itulah yang menjadikan Rasul mengatakan as-siyamu li wa ana azzibihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini yang pertama dalam potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu li wa ana azzibihi. Kemudian hadis berikutnya Rasul mengatakan as-siyamu junnatun. Puasa itu benteng bagi kita. Benteng dari apa? Pertama dari syahwat, yang kedua benteng dari api neraka. Makanya ada hadis yang mengatakan man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan wajah dia dari api neraka sejauh 70 musim. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, yang dimaksud 70 musim di sini artinya 70 tahun. Makna 70 tahun artinya masa perjalanan manusia. Jadi kalau kita berjalan selama 70 tahun, kira-kira sampai mana? Sejarak itulah neraka dijauhkan dari wajah kita. Itu menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Sebagian para ulama mengatakan ini baru puasa sunnah. Jadi hadis ini, keutamaan hadis ini bicara tentang puasa sunnah. Yang namanya puasa sunnah itu kan ada yang sifatnya harian, seperti puasa Daud, satu hari tidak, satu hari puasa. Itu yang sifatnya harian. Ada puasa itu yang sifatnya pekanan, Senin dan Kamis. Ada puasa itu yang sifatnya bulanan, 3 hari dalam sebulan yang disebut dengan Ayyamul Bid. Ini disebut puasa sunnah namanya. Ada 15 hari dalam sebulan, ada 8 hari dalam sebulan, ada 3 hari dalam sebulan. Puasa Daud 15 hari, Senin Kamis 8 hari, Ayyamul Bid 3 hari, dan Ramadan 30 hari. Lah kalau seandainya puasa sunnah saja sedemikian besarnya pahalanya, dijauhkan kita dari api neraka sejauh 70 perjalanan, macam mana pula dengan puasa wajib? Puasa Ramadan 1 bulan lamanya, maka tentu lebih dijauhkan lagi wajah kita dari api neraka. Itulah makna as-saumu junnah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan adabnya. Kalau puasa kita ingin bernilai pahala besar, ingat syarat yang disebutkan Rasul dalam hadis ini. Idza kana saumi yaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, pertama fala yarfuth, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Artinya dilarang gibah, dilarang namimah, dilarang mencaci, dilarang memaki, dilarang mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan laknat, menyebut kata-kata binatang, dan begitu seterusnya. Karena ini yang menghilangkan pahala puasa. Bahkan lebih daripada itu, lihat Rasul mengatakan wala yaskhab. Apa makna yaskhab? Sebagian pensyarah hadis mengatakan yaskhab itu artinya orang yang sedang berpuasa dilarang marah. Ini yang paling berat.
Mungkin di antara kita bolehlah menjauh dari ghibah, menjauh dari namimah, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tapi kalau menjaga emosi itu kadang berat itu. Tapi memang itu syaratnya. Kalau puasa kita ingin diberikan pahala besar, yang pahalanya dirahasiakan antara si pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala, saat puasa dia tidak boleh marah. Jadi sepanjang puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, betul-betul dia menjaga tensinya. Tidak boleh marah, apalagi marah-marah. Marah saja tidak boleh, apalagi marah-marah. Karena hadis setelahnya, lihat kata Rasul, fa in sabahu ahadun, kalau ada orang yang memancing-mancing emosi dia, au qatalahu, ataupun mengajak kelahi, apa kata Nabi SAW? Falyakul inimru'un saim, afwan, saya lagi puasa. Dia sampai Rasul memberikan solusi supaya kita tidak terpancing emosi, maka kita disuruh mengatakan saya sedang puasa. Karena biasanya sedang puasa itu banyak perkara-perkara yang membuat orang emosi. Maklum, orang puasa itu lagi lapar, mudah terpancing emosinya. Lagi haus, mudah terpancing emosinya. Lagi tertahan syahwatnya, mudah terpancing emosinya. Tapi Rasul mengatakan orang yang berpuasa itu tidak boleh marah. Ini syaratnya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak boleh marah, karena inti puasa itu mengendalikan diri dari apa-apa yang membuat kita melakukan kemaksiatan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, lalughufu fammi shaim atyab indallahi min rihil misk, demi jiwa yang zat Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi atau minyak misik. Antum tahu minyak misik? Minyak misik itu diambil dari menjangan, kijang, tahu kijang? Bukan mobil kijang. Kijang ini syaratnya harus lari. Jadi lari sekencang-kencangnya. Kemudian kalau dia sudah kelelahan, kemudian diikat, maaf kemaluannya, nanti ada setetes air zat biang daripada minyak misik itu. Lihat bagaimana biang misik itu sesusah itu ngambilnya, karena itu asalnya dari darah kijang. Artinya tidak mudah mengambil biang minyak misik itu. Makanya minyak misik itu minyak termahal di dunia, karena memang susah untuk mengambilnya. Makanya kalau ada sekarang orang jual-jual kok ada merek misik, itu tidak jelas, susah mencari minyak misik itu. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah, bukan di sisi manusia ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi minyak misik ataupun kasturi. Sebagai balasan al-jaza min jinsil amal, karena biasa orang puasa itu kan bau mulutnya ikhwan. Maksudnya di hadapan manusia bau mulut orang puasa itu memang bau sekali. Maklum ketika kosong perut kalau kita ngomong pasti bau. Tetapi balasan itu sebagaimana al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan jenis amalannya. Karena di dunia bau mulutnya di hadapan manusia, maka di sisi Allah diangkat bau mulutnya lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Kemudian Rasul menutup hadisnya, as-saimi farhatan, orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama, farhatun inda fitri, yang kedua farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan saat berbuka. Kebahagiaan saat berbuka tentu ada dua. Pertama, kita bisa merasakan nikmat arti daripada lapar dan dahaga. Kalau orang makan ketika kenyang, tentu dia tidak akan merasakan nikmat makan. Kalau ada orang minum ketika tidak haus, dia tidak akan merasakan nikmat minum minuman itu. Tapi coba ketika kita lapar kemudian kita makan, ketika kita haus kemudian kita minum, disitulah hakikat nikmat yang harus kita syukuri.
Dan yang kedua, di saat-saat itulah setiap doa orang yang berpuasa mustajab. Adapun nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena nanti puasa itu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, mana'tuhu ta'ama wasyaraba syahwa syahwa. Ya Rabb, gara-gara aku kata puasa, orang ini menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat. Fasyafi'ni fi, berikan syafaat karenaku. Jadi syafaat akan datang kepada Allah. Puasa akan datang kepada Allah memberikan syafaat. Disitulah letaknya kenikmatan kita berjumpa dengan Allah saat berpuasa. Karena puasa itu datang kepada Allah akan memberikan syafaat. Bahkan lebih daripada itu, bahwa pahala puasa itu tidak akan diserahkan kepada kita yang mengamalkannya. Makanya nanti pada hari kiamat aman pahala puasa kita itu, karena yang memegang Allah Subhanahu wa taala langsung. Kalau amalan salat tidak aman karena kita yang pegang. Kalau zakat, pahala zakat tidak aman karena kita yang pegang. Kalau haji juga tidak aman karena kita yang pegang. Jadi nanti pada hari kiamat, kalau ada yang menuntut dari orang-orang yang pernah kita zalimi di dunia, mereka menuntut pahala salat, pahala zakat, pahala haji, pahala baca Quran, tidak akan aman. Pasti kita akan berikan kepada mereka. Tapi khusus pahala puasa tidak dipegang kita, Allah yang pegang. Makanya kenapa pahala puasa itu tidak bisa dirampas. Tidak bisa dirampas. Dan dari sekian ibadah rukun Islam yang paling banyak pahalanya itu dari semua rukun-rukun Islam setelah syahadat adalah puasa. Jadi pahala puasa itu menandingi pahala salat, menandingi pahala zakat, bahkan menandingi pahala haji. Oleh karena itulah, maka karena besarnya pahala puasa, maka wajar kalau seorang mukmin itu berbahagia apabila datang bulan Ramadan, karena mereka bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin mulai besok kajian kita fokuskan kepada tafsir Al-Quran selama Ramadan, dan nanti insyaallah juga akan diselang-seling, mungkin beberapa ustaz juga akan ngisi selepas tarawih supaya tidak bosan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.